Mari kita satu dalam doa, sudah masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan hidup yang Kau berikan buat kami semua di pagi hari ini, Tuhan. Kami yang hadir dalam ibadah Zoom pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan segarkan tubuh jiwa roh kami kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kami boleh beribadah melalui Zoom ini. Semua karena kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman buat kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan apa yang Tuhan kehendaki atas kami semua, atas jemaat-Mu yang hadir pada ibadah sumpah di hari ini. Biar kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu, kami diteguhkan kembali, kami dibangun kembali, kami dipulihkan kembali, kami dibangkitkan kembali, Tuhan. Supaya api roh kami tidak padam, tapi terus menyala di akhir zaman ini, Tuhan. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih, Tuhan. Biar kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih dengan apapun yang ada di sekitar kami. Kami berterima kasih buat pagi hari ini, biar Engkau mengurapi hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini buat setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dengan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, urapi mulut bibir hamba-Mu menyampaikan isi. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini, saudara ya. Mungkin kalau saudara lihat di hari-hari belakangan ini, hari-hari di mana PPKM darurat dilaksanakan, dan kita juga melihat kondisi COVID-19 yang terus mengganas, saudara ya. Luar biasa kenaikannya di hari-hari belakangan ini membuat kita mungkin berpikir dua kali ya, mungkin untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. Kemarin hari Rabu saudara suami dari saudara sepupu saya juga meninggal di Semarang, saudara, karena COVID-19 juga. Jadi 9 hari isoman di rumah, hari Minggu masuk ke rumah sakit, hari Rabu itu meninggal, saudara. Ya, jadi mungkin juga saudara-saudara, mungkin juga ada anggota keluarga saudara mungkin yang meninggal juga karena COVID. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa manusia itu tidak dapat menentukan hidupnya. Karena yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup manusia itu hanya Tuhan. Tuhan yang menentukan kapan kita harus kembali kepadanya. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kecuali orang itu sudah bosan hidup, saudara ya, mengakhiri hidup, itu sebuah pilihan. Tetapi pada kondisi yang normal itu manusia tidak dapat menentukan hidupnya. Kapan dia harus kembali, hanya Tuhan yang pegang kedaulatan karena dia sang pencipta. Mungkin orang yang bosan hidup karena persoalan, karena permasalahan yang mungkin dihadapi, saudara ya, dengan kondisi pandemi saat ini, tidak ada orang yang luput dari masalah. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Cuman semua tergantung dari cara kita menyikapi masalah itu. Manusia dihadapkan dengan pilihan. Ya, Tuhan memberikan sebuah kebebasan untuk manusia memilih. Masing-masing pribadi diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Ya, cuman pilihan itu yang menentukan jalan hidup kita kelak.
Di tengah-tengah persoalan, kita pun juga dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau tetap bertahan dan berharap serta membangun iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan, dan kita percaya bahwa satu hari Tuhan akan memberikan jalan keluar. Atau pilihan yang kedua, kita putus asa, menyerah, dan atau kita hidup dengan cara-cara dunia yang menghalalkan segala cara, atau yang tadi yang terburuk, saudara, bosan hidup, mengakhiri hidup. Itu pun sebuah pilihan, karena Tuhan memberikan kebebasan memilih buat setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Cuman hidup seseorang tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang pegang otoritas atas hidup kita. Siang hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah permasalahan ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita berkata bahwa, waduh, berat kondisinya, gitu ya, berat kondisinya. Atau mungkin saudara mungkin kehilangan pengharapan, nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini. Karena itu menghancurkan banyak sendi-sendi ekonomi, gitu ya. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa masih ada pelangi di tengah badai. Mungkin nggak, saudara, ada pelangi di tengah badai? Rasanya nggak mungkin, gitu ya. Nah, kita mau lihat, saudara, seperti apa pelangi di tengah badai itu, saudara. Mari kita buka di kitab 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan, saudara, ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 8. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misra melawan kita, supaya menyerang kita. Kala itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan perkemahan, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit sudah sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Sebelum kita mulai, sebelum saya jelaskan, saudara, kita baca dulu ayat yang sebelumnya, saudara, di 2 Raja-Raja 6, supaya saudara bisa mendapat gambaran. Ini sebenarnya kondisinya lagi ngapain gini ya. Nah, kita lihat di 2 Raja-Raja 6, ayat 24, 25, dan 33. Judul perikopnya sebenarnya di ayat yang ke-6 itu,
tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung ya. Ini ayat 24 di sini di firman Tuhan berkata, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan serempat kap tai perpati berharga 5 sikal perak. Ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi begini saudara. Pada saat itu kondisi Israel itu sedang dikepung oleh Aram. Raja Israel pada waktu itu Yoram, itu masih keturunannya dari Raja Ahab. Ini pada kejadian ini, kejadian di masa zaman Nabi Elisa. Ya, jadi tentara Aram itu mengepung Israel. Di ayat ke-25 dikatakan bahwa bangsa Israel karena dikepung oleh bangsa Aram itu sampai mereka mengalami kelaparan yang hebat. Kalau kelaparan hebat itu artinya pengepungan itu bukan cuma hitungan hari, saudara ya. Mungkin berbulan-bulan, mungkin juga tahunan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Karena ini kelaparannya sudah sangat hebat. Jadi bukan kelaparan yang biasa-biasa saja, saudara. Karena pengepungannya sudah sangat hebat sehingga logistik, sehingga distribusi sembako itu terhenti. Dan mereka kesulitan mencari makanan, mereka kesulitan untuk mencari minum, mereka kesulitan untuk mencari hal-hal kebutuhan yang lain. Dan kalaupun ada, harganya itu sangat mahal, saudara. Karena ini kondisi hiperinflasi. Ya, sembakonya jadinya sangat mahal. Ya, kalau mereka mau butuh makan, mereka harus beli dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sehingga mereka timbul kelaparan yang hebat, saudara. Sehingga pada waktu kondisi yang seperti itu, mereka kondisi yang sangat-sangat tertekan, saudara. Saudara bisa bayangkan, orang mau berperang, tapi kelaparan, gitu ya. Mungkin nggak, saudara, mereka berperang? Ya. Saudara juga bayangkan seperti itu. Ini lagi kelaparan, dikepung, terus kondisinya lapar berat, mau cari makanan susah, kalaupun ada makanan, mahalnya minta ampun. Ya. Mungkin kita ingat waktu awal-awal pandemi, saudara ya. Waktu awal-awal pandemi, kita mau cari masker. Ya. Mau cari masker. Dulu saya mau cari masker yang KN95, saudara, yang tebal itu ya. Itu harganya pada waktu awal pandemi mahalnya minta ampun, saudara. Satu masker itu bisa harganya 30 ribuan. Tapi coba sekarang saudara cari masker KN95. Paling cuma 1.500, saudara. Ya. Dulu mau beli face shield yang plastik itu, saudara, yang menutupin muka. Itu kalau nggak salah 25-30 ribu. Sekarang saudara cari, itu paling cuma 3 ribuan. Ya. Jadi, kondisinya kira-kira seperti itu, saudara. Apalagi kondisi pandemi sekarang ini rumah sakit penuh, yang positif banyak, ya harus isolasi mandiri, cari obat, cari vitamin, cari antivirus, cari antibiotik, susahnya minta ampun, saudara. Kalau ada, mahalnya minta ampun. Kemarin saya waktu ngisi oksigen ada orang yang butuh tabung oksigen, saudara. Butuh tabung oksigen, dia mau beli tabung itu. Harganya satu tabung kecil, satu M3 itu apa ya? Ya, yang kecil itu lah ya. Itu 3,5 juta, saudara. Padahal saya beli itu cuma 750.000 sebelum kondisi yang seperti ini. Berkali-kali lipat, saudara. Karena apa? Orang sudah butuh. Sebenarnya kasihan juga, saudara. Seperti itu kasihan juga. Nah, kondisi yang sama kira-kira seperti itu, saudara. Kondisi apa yang sekarang mungkin saudara hadapi yang mungkin buat saudara
Wow, berat banget gitu, saudara. Ini sama. Samaria itu ibu kota Israel. Dia mengalami pengepungan dalam kondisi yang kelaparan hebat. Mungkin saudara saat ini nggak mengalami kelaparan yang hebat seperti kondisi yang Samaria alami. Tetapi ada hal yang lain yang saudara rasakan sangat berat hari-hari belakangan ini. Mungkin keluarga kita ada yang terkena COVID-19, mungkin kondisinya kritis, itu pun sangat berat. Atau mungkin usaha saudara, toko yang saudara buka, nyaris bangkrut di tengah kondisi saat ini. Atau mungkin saudara saat ini sedang mengalami PHK. Atau mungkin saat ini saudara sedang dalam keadaan tekanan yang berat, stres yang berat, khawatir, cemas dengan kondisi pandemi yang luar biasa. Apapun kondisimu, saudara, kondisi berat apapun, firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa jangan pernah saudara menyerah. Jangan pernah saudara undur dari Tuhan. Karena seperti tadi, setiap persoalan punya pilihan. Saudara mau terus maju, bertahan, berharap dan percaya sama Tuhan bahwa satu saat Tuhan pasti berikan jalan keluar, atau saudara menyerah. Tapi firman Tuhan pagi hari ini saya berkata bahwa jangan pernah menyerah. Masih ada pelangi, walaupun itu di tengah badai. Mungkin buat kita nggak mungkin rasanya, gitu ya, nggak mungkin rasanya. Tapi percayalah, bersama Tuhan ada jalan keluar. Di ayat yang ketiga, Raja Israel sampai berkata, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Ini semua Tuhan yang salah. Mengapa semua ini terjadi? Ini salahnya Tuhan. Karena saking stresnya, saudara, saking nggak tahu harus berbuat apa. Sudah lapar, dikepung, harus berperang, nggak ngerti lagi harus ini. Mereka raja sampai ngomong, ini salahnya Tuhan. Ya, tadi kita baca di ayat 33. Jangan sampai kita berkata dengan kondisi yang saat ini yang sedang terjadi, kita berkata, Tuhan, Kau yang salah nih Tuhan. Engkau yang salah nih Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Tuhan nggak pernah salah, saudara. Tuhan nggak pernah salah. Dia Allah yang baik. Kenapa saudara Tuhan izinkan semuanya terjadi? Mengingatkan kembali bahwa masih ada Tuhan yang tetap turut bekerja di tengah-tengah persoalan. Kalau enggak gitu, saudara enggak akan melihat mujizat itu terjadi seperti apa. Ya, saya lanjutkan lagi. Di ayat di 2 Raja-Raja 7, ayat 1 dan 2. Kita buka ya, kita baca lagi, saudara. Supaya saudara tahu runtutannya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Oke? Ya, baca dari sini aja ya. Di sini dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan sesukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tadi saya katakan bertahan, saudara. Bertahan, jangan menyerah. Di tengah-tengah kondisi yang saat itu, ada Nabi Elisa yang berkata, dia selalu perkatakan, beginilah firman Tuhan. Ya, itu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nubuatan itu sesuatu perkataan yang berasal dari Tuhan. Ya, saudara. Kalau perkataan yang berasal dari kita sendiri itu bukan nubuatan, itu nubuat, bukan nubuat, gitu ya. Saudara harus bedain. Jadi kalau yang berasal dari Tuhan nubuat.
Kalau berasal dari kita, lu buat. Ya. Nah, Elisa berkata bahwa besok satu di jam yang sama, 1 kali 24 jam. Yang pertama kan tadi di ayat 24 berkata bahwa harga-harga itu menjadi naik semua, saudara ya. Tapi Elisa berkata, esok hari selama 1 kali 24 jam, semua harga itu akan menjadi, harga sembako itu akan jadi turun. Harga sembako akan menjadi sangat murah. Harga sembakonya diobral, diskon 90%, 95%. Kalau matahari diskon cuma 70%, ini 90-95% diskonnya. Jadi harganya akan menjadi sangat murah. Ayat kedua, Abdillah berkata, ajudan raja berkata apa? Mana mungkin 1 kali 24 jam, mana mungkin kondisi dikepung, lapar, sembako naik, suplainya nggak ada, distribusi jalur logistiknya ditutup, mana mungkin itu bisa terjadi. Dari harga yang naik tinggi, hiperinflasi, menjadi turun, menjadi sampai deflasi, mana mungkin. Diobral, didiskon sampai 90%, 95%, mana mungkin. Penghalang, saudara. Karena kita nggak percaya. Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat di tengah-tengah persoalan seberat apapun. Dia sanggup. Cuman persoalannya kembali ke kita, saudara. Kita ini mau percaya atau kita, ya mana mungkin sih. Saudaraku kritis di rumah sakit karena COVID-19, mana mungkin bisa sembuh. Usahanya nyaris bangkrut, mana mungkin ada yang mau, mana mungkin bisa dipulihkan. Hari ini mungkin ada yang orang yang berkata, "Dah, aku aja baru PHK, mana mungkin besok aku terima pekerjaan yang baru." Mana mungkin? Kalau kita ngukur semuanya dengan logika manusia, nggak mungkin. Makanya tadi saya ngomong, pelangi di tengah badai mungkin nggak, saudara? Nggak mungkin. Karena secara logika nggak mungkin ada pelangi di tengah badai, saudara. Ya. Apalagi waktunya cuma 1 kali 24 jam di hari yang sama esok. Semuanya akan berubah secara drastis. Nah, kondisinya aja lapar. Gimana mau berperang? Ya. Saya lanjutkan. Ketidakpercayaan itu yang menjadi penghalang. Mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Makanya manusia punya pilihan. Mau terus ikut Tuhan di tengah persoalan atau engkau tinggalkan Tuhan. Ketidakpercayaan kita itu yang menjadi penghalang, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana sih Tuhan bisa membalikan keadaan seperti itu. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga sampai ke-8. Ayat ketiga sampai 8. Saya atau mau kita baca ya? Ya udah kita baca, oke. Kita baca ulang ya, ayat 3 ya. Ayat 3 sampai 8, kita langsung aja. Saudara perhatikan ayat ini, saudara ya. Pelan-pelan saya bacakan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita, perhatikan saudara, menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima.
Lalu pada waktu senja, saudara perhatikan, lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan raja orang-orang Midian melawan kita supaya mereka menyerang kita. Perhatikan, saudara. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sampai situ dulu, saudara. Saya jelaskan. Tuhan mengirim, Tuhan memakai. Tuhan memakai karena kondisi tentara Israel mengalami kelaparan berat, semua kota di Samaria mengalami kelaparan berat, tentaranya nggak bisa berperang, ya, karena lapar, saudara ya. Jadi Tuhan memakai, seperti tadi ceritanya rada mutus, saudara ya, antara ayat 1 dan 2, kemudian ayat 3 sampai ke 8. Kayaknya ceritanya mutus, nggak nyambung gitu ya, saudara ya. Nah, Tuhan pakai 4 orang kusta. Ya. Zaman dulu, saudara, orang kusta itu orang yang sama sekali nggak dianggap, saudara. Orang yang diasingkan, orang yang diremehkan, orang yang dibuang. Ya. Mereka kalau berjalan lewat di tengah-tengah orang, mereka harus menutup mukanya sambil berkata najis, najis. Itu orang kusta waktu zaman dulu, saudara. Itu mereka benar-benar orang yang tersingkirkan, orang yang benar-benar diasingkan, orang yang benar-benar dianggap hina, diremehkan, saudara, benar-benar diremehkan. Tetapi Tuhan pakai, saudara. Tuhan pakai 4 orang kusta itu. Kalau saudara analogikan mungkin ya, 4 orang kusta ini mereka berkata, ayo daripada mati di sini, mati di kota Samaria, lebih baik menyeberang di perkemahan Aram. Toh kalau nanti ketahuan pun ya mati juga di sana. Lebih baik kita menyeberang, siapa tahu ada makanan di sana. Mereka bersepakat, mereka bersehati, 4 orang ini akhirnya menyeberang ke perkemahan orang Aram. Di tengah-tengah kondisi kelaparan berat, orang kusta ini juga lapar, saudara. Bukan orang kusta ini nggak lapar ya. Mereka lapar juga gitu ya. Jadi mereka pergi ke sana tujuannya sebenarnya cuma cari makanan, saking laparnya. Tapi saudara perhatikan, mereka sehati, mereka sepakat menyeberang ke perkemahan orang Aram. Kalau dianalogikan ini mungkin di tengah-tengah pandemi, kita harus sehati, kita harus sepakat. Keluarga kita, saudara. 4 orang ini kan bisa analogikan sebuah keluarga. Suami, istri, 2 anaknya. Seperti ini analogi, saudara ya, analogi. Mereka sehati, mereka sepakat. Mereka tidak mau menyerah. Mereka berharap mereka bisa hidup, bisa cari makanan di perkemahan orang Aram. Mereka berangkat, akhirnya mereka bersepakat, bersehati, berangkatlah mereka ke perkemahan orang Aram pada waktu senja. Ya. Jadi saya sudah sampaikan, perhatikan saudara, pada waktu senja ke-4 orang ini berangkat ke perkemahan orang Aram. Di waktu mereka bersehati, begitu mereka bersepakat, begitu mereka melangkahkan kaki, perhatikan saudara, mereka bersehati, bersepakat, melangkahkan kaki, menuju ke perkemahan orang Aram, menyeberang ke perkemahan orang pada waktu senja. Saudara perhatikan di satu sisinya, ini 4 orang kusta bersehati, bersepakat, melangkahkan kaki, menyeberang ke perkemahan orang Aram. Saudara lihat di sisi
satunya lagi di perkemahan tentara orang Aram. Ya. Kita lihat di ayat yang berapa tadi? Kelima, kalau nggak salah ya. Minta tolong yang ke yang keenam, ya. Jadi, satu sisinya 4 orang kusta sehati sepakat melangkahkan kaki menyeberang ke perkemahan orang pada waktu senja. Ya. Ayat ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Ya. Ayat ke-7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Di saat yang sama, di satu sisi mereka sedang berjalan, 4 orang kusta ini berjalan melangkahkan kaki menuju ke perkemahan orang Aram. Berapa orang kakinya, saudara? Kalau 4 orang itu? 8 cuman. 8 kaki. Tetapi di sisi yang satunya lagi, saudara lihat bahwa tentara Aram itu seperti mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Begitu mereka melangkahkan kaki, mungkin dari jauh, dari sisinya tentara Aram, mungkin baru terdengar sayup-sayup langkah kaki pertama, langkah kaki kedua, langkah kaki ketiga, terus dia semakin dengar semakin banyak jumlahnya, keretanya semakin banyak, kudanya semakin banyak, tentaranya semakin banyak, semakin mendekati, sepertinya banyak banget, saudara, tentaranya di satu sisi. Di jam yang sama, di waktu senja, di jam yang sama, di satu sisi, Tuhan membuat mereka mendengar bunyi kuda, bunyi kereta, bunyi tentara yang besar. Padahal cuma 4 orang, saudara. Kaki. Pada waktu Nabi Elisa berkata bahwa esok hari 1 kali 24 jam harga-harga akan menjadi murah. Pada waktu dia bernubuat seperti itu yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak berkata bahwa caranya nanti akan begini. Enggak loh, saudara. Dia tidak berkata caranya akan begini, dan begitu. Tidak. Dia membatasinya sampai itu yang Tuhan sampaikan. Caranya itu Tuhan yang melakukan. Tidak diberitahukan kepada Elisa. Karena Tuhan punya cara. Tuhan punya 1001 cara menolong tentara Israel. Tuhan punya 1001 cara, bahkan jutaan cara menolong saudara dan saya. Bagaimana mungkin, saudara? 8 langkah kaki bunyinya seperti kereta, kuda, dan tentara yang besar. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saudara mau pakai hitung-hitungan gimana? Nggak mungkin bisa jadi, saudara. Tuhan yang membuat semuanya itu jadi. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Saya ceritakan lagi dari awal, saudara ya. Kondisi Samaria itu dikepung oleh Raja Aram. Tentaranya kelaparan, nggak bisa berperang karena kelaparannya hebat. Tuhan tahu persis kondisi bangsa Israel. Tahu persis. Mereka kelaparan, mereka nggak bisa perang. Orang lapar, mana mungkin ngangkat senjata, mana mungkin berperang. Nggak mungkin. Tuhan tahu persis kondisimu. Tuhan tahu persis kondisi saya. Makanya Tuhan tidak
membuat bangsa Israel itu berperang. Yang berperang itu Tuhan sendiri, saudara. Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel. Bangsa Israel di mana? Di rumah. Kelaparan, loyo, saudara, di rumah. Raja di mana? Di istana. Tentaranya di mana? Di baraknya mungkin tentaranya. Mereka di rumah, di istana, dan di baraknya tentara. Karena apa? Lapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan tahu persis gimana caranya menolong bangsa Israel. Tuhan yang berperang, saudara. Bangsa Israel hanya berdiam diri di rumah. Satu sisi, ya, satu sisi, tentara bangsa Israel berdiam diri di rumah. Ini satu sisinya. Satu sisi yang lain yang kita mungkin nggak lihat. Kita nggak lihat itu. Tuhan memakai orang kusta. Mengalahkan tentara Aram, saudara. Cuman 4 orang yang sama-sama lapar. Yang cuma berjalan kaki. Bukan bawa senjata. Bawa dirinya aja dia udah loyo. Tapi Tuhan pakai itu. Di satu sisi Tuhan pakai itu. Dan Tuhan yang berperang, Tuhan yang membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Tuhan yang membuat itu. Tuhan yang melakukan semuanya, saudara. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya, dengan kedaulatan yang dia pegang. Dia pegang otoritas, saudara. Kenapa? Dia tahu persis kondisi kelaparan, nggak bisa berperang. Dan Tuhanlah yang berperang. Jadi pada waktu 4 orang kusta ini masuk ke dalam perkemahan orang Aram, itu ada kuasa, ada otoritas, ada urapan. Sehingga pada waktu mereka melangkahkan kaki, kedengarannya di satu sisi menjadi kedengarannya berbeda. Sampai tadi 4 orang kusta itu akhirnya apa? Bisa makan. Makan dengan berlimpah. Dari kondisi kelaparan, Tuhan balikkan keadaannya. Mereka makan dengan berlimpah. Bahkan mereka bisa, tadi kalau sudah baca, ada emas dan perak yang mereka bisa bawa. Ada makanan yang berlimpah. Karena semuanya itu ditinggalkan, saudara. Kuda, keledai, emas, perak, makanan semua ditinggalkan oleh orang-orang. Karena mereka terburu-buru. Mereka larinya tuh sambil terburu-buru, saudara. Karena tentaranya besar. Lebih besar daripada tentara Aram. Mereka berpikirnya seperti itu. Padahal cuma 4 orang. Mereka tinggalkan semua sehingga pada waktu 4 orang kusta itu masuk ke perkemahan orang, mereka makan dengan berlimpah. Ada emas, ada perak yang bisa mereka ambil. Dari kelaparan, Tuhan balikkan keadaan dengan kelimpahan. Saya sambung di ayat yang ke-16, saudara. Ayat ke-16. 2 Raja-Raja 7, ayat yang ke-16.
2 Raja-Raja 7 ayat 16 di sini dikatakan, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ceritanya pada waktu keempat orang kusta masuk ke perkemahan dan ternyata ada banyak makanan dan semuanya ditinggalkan oleh orang Aram, dia memberitahukan kepada raja. Ya. Jadi pada malam hari itu juga raja mengutus orang, takut kalau itu jebakan gitu, saudara, mengutus orang untuk mengecek benar apa enggak beritanya. Dan ternyata benar. Dan ini yang terjadi di ayat 16. Maka keluarlah setelah benar, maka keluarlah penduduk kota Samaria itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Dari yang lapar, saudara. Karena itu sesukat tepung terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 kali 24 jam nubuatan itu digenapi. Dari kondisi kelaparan Tuhan ubah. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 25 berkata, kondisi waktu itu kelaparan hebat, saudara. Dalam 1 kali 24 jam, mereka terima kelimpahan. Mereka terima sembako berlimpah. Mereka bisa punya kuda, keledai, emas, dan perak. Sehingga harga sembako yang tadinya melambung tinggi karena hiperinflasi, akhirnya menjadi diobral, di sale 95% turunnya. Tuhan punya cara, saudara. Tuhan punya cara menolong kita. Dia tahu persis kondisimu. Dia tahu persis saat ini engkau sedang menghadapi masalah apa. Dia tahu persis. Dan dia tahu, dia Tuhan, Allah tahu cara menolong saudara dan saya, karena dia maha tahu. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita membatasi cara Tuhan bekerja sesuai dengan maunya kita. Seringkali kita, mungkin kita berpikir bahwa seharusnya kalau kejadian yang seperti ini, mestinya jalan keluarnya begini, begitu, begini, begitu. Kita seringkali maunya gitu, saudara. Mestinya Tuhan itu nolongnya begini, begitu, begini, begitu. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Masih ada pelangi di tengah badai, saudara. Walaupun itu sepertinya nggak masuk di akal. Tapi itu cara Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata bahwa, Pak, nggak mungkin rasanya bernubuat seperti Nabi Elisa. Ya, nggak bernubuat itu kan dia menyampaikan firman Tuhan, saudara, ya, menyampaikan firman Tuhan. Dan sebenarnya saudara bisa melakukan hal yang sama. Saudara perkatakan firman. Saudara perkatakan firman. Kan ada banyak, makanya sering baca firman Tuhan itu dalam doa saudara. Saudara perkatakan firman itu, saudara, ya. Mungkin di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan
Dalam doa saya perkatakan bahwa tahun 2021 perusahaan di tempat saya bekerja itu ada tiga PT, saudara. Itu akan memperoleh profit. Pada waktu nanti akhir tahun 2021, perusahaan ini akan menjadi profit. Yang rugi Tuhan ubah menjadi untung. Saya nggak tahu gimana caranya itu, saudara. Saya cuma berdoa, saya perkatakan itu. Yang rugi Tuhan ubah jadi untung. 2021 kami akan memperoleh profit. Menjadi dealer yang sehat. Menjadi dealer yang memperoleh profit. Saya perkatakan itu, saudara. Januari, Februari, Maret masih rugi. Kemarin saya bulan Juni saya melihat laporan keuangan di bulan untuk April dari Januari sampai Mei. April dan Mei itu lonjakannya luar biasa. Lonjakannya luar biasa. Bulan April dan Mei itu bisa profit. Jadi laporan dari Januari sampai Mei itu akhirnya profit. Kalau saudara tanya, Pak itu gimana caranya? Saya juga nggak tahu itu gimana caranya. Tuhan datangkan customer buat beli mobil, Tuhan datangkan customer buat beli motor. Dari 3 perusahaan itu 2 sudah profit. Yang satu tinggal minus sedikit. Saya percaya akhir tahun akan jadi plus. Kalau saudara tanya gimana caranya? Nggak ngerti gimana caranya. Pokoknya Tuhan datangkan aja customer yang mau beli mobil, beli motor, ke perusahaan di tempat saya kerja. Orang yang servis, saya perkatakan, orang yang Tuhan kirimkan customer yang membeli motor, membeli mobil Mitsubishi. Tuhan datangkan orang yang melakukan servis kendaraan di bengkel kami. Tuhan datangkan orang yang membeli spare part ke bengkel, ke tempat kami. Saya perkatakan seperti itu. Saya nggak tahu gimana caranya. Tuhan datangkan itu di mana, saya nggak tahu. Dari utara, barat, timur, selatan, saya nggak tahu gimana Tuhan caranya datangkan. Tuhan punya cara. Kalau saudara nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya perkatakan seperti itu. Ya. Dan saya di tengah-tengah kondisi yang pandemi yang seperti saat ini, saudara, berkali-kali, beberapa kali ya, di kantor saya juga ada yang positif masalahnya. Dan berkali-kali saya pas dekat dengan orang yang positif itu. Sampai waktu itu saya deg-degan juga. Sampai akhirnya swab test, hasilnya puji Tuhan negatif. Kemarin juga, minggu ini juga, kemarin ada yang positif lagi. Dan kebetulan saya dekat juga. Tapi puji Tuhan, memang saya nggak tes, tapi saya melihat nggak ada gejala, nggak ada apapun. Semuanya baik. Saya perkatakan di Mazmur 91, saudara. Coba, boleh tolong buka. Tapi saya sedikit ubah kata-katanya seperti ini. Ini ya, di ayat yang keempat aja. 3 ayat keempat. Ayat keempat dan kelima. Saya perkatakan seperti ini, saudara. Ini memperkatakan firman Tuhan, saudara ya. Supaya dalam kondisi pandemi engkau nggak khawatir, engkau nggak stres, engkau nggak bimbang, nggak ragu. Ayat keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku dan keluargaku. Di bawah sayapnya aku dan keluargaku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku dan keluargaku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa aku dan keluargaku. Saya lompat ya, ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku dan keluargaku yang maha tinggi telah
Kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan keluargaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku dan keluargaku. Seperti itu, saudara. Saya perkatakan firman itu seperti itu. Sehingga firman itu menjadi hidup, dan itulah yang menguatkan kita di hari-hari belakangan ini, saudara. Supaya kita nggak setiap hari khawatir. Waspada, benar. Hati-hati, benar. Menjaga protokol kesehatan, itu benar. Saya kalau kerja, saya nggak pernah lepas masker. Dari pagi sampai sore, masker saya tempelin terus. Kecuali makan, saya di ruangan tersendiri, saya makan sendiri, nggak ada orang. Baru saya lepas masker. Kalau ada orang di sekeliling saya tidak pernah lepas masker. Saya tetap waspada, saya tetap berhati-hati, saya tetap menjaga protokol kesehatan. Nggak sembrono, bukan terus perkatakan firman, terus kita buka masker sembarangan, enggak, saudara. Bukan begitu caranya. Jadi firman itu hidup kalau kita memperkatakan, saudara. Firman itu hidup kalau kita memperkatakan sesuai dengan apa yang saudara mau, apa yang menjadi dan itu yang akan digenapi, dan itu yang akan terjadi. Saya percaya karena saya mau perkatakan firman itu, saudara. Sekalipun mungkin saya berada di tengah-tengah orang yang positif COVID-19. Firman Tuhan itu loh. Tuhan sungguh melindungi. Kan dikatakan tadi ayat 1-2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia menjadi perlindungan kita, saudara. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Bukan terus kita, berarti itu ada yang positif, biarin aja. Bukan begitu. Kita tetap mendoakan mereka yang terkena COVID-19, saudara ya. Bukan terus kita, wah itu yang kita biarin aja. Bukan begitu. Itu tidak menimpa ke kita. Kita bersyukur, tapi kita mendoakan mereka. Nah, jadi, jelas ya hari ini kita belajar, saudara, bahwa kondisi akhir-hari ini tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita kehilangan pengharapan, tidak membuat kita sepertinya kita berjalan sendiri. Enggak, masih ada Tuhan yang menyertai kita. Dan jangan rohmu padam. Tetap semangat melewati hari-hari yang seperti ini kondisinya. Percaya bahwa masih ada Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mujizat itu masih ada, saudara. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizat itu masih ada. Keajaiban itu masih ada. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Puji Tuhan. Amin. Mari saya tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, dan biar setiap firman ditaburkan kepada siang hari ini tidak sia-sia, menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami semua, buat setiap jemaat, buat setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Engkau kuatkan kami kembali Tuhan, Engkau teguhkan kami kembali, Engkau pulihkan keadaan kami, Engkau pulihkan hati kami, Engkau pulihkan kembali, Engkau segarkan kami kembali Tuhan di pagi hari ini, supaya api roh-Mu itu terus menyala Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap punya pengharapan yang hanya tertuju kepadamu. Kami punya Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Sebab Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya menurut cara-Mu Tuhan. Dan cara-Mu itu tak terselami oleh pikiran kami karena terlalu ajaib.
buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini. Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan segarkan kami kembali di pagi hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan kembali. Mereka yang khawatir, mereka yang stres, Tuhan Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Mereka yang punya beban berat, Tuhan angkat, gantikan itu dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Engkau Allah, panglima perang kami. Engkau Allah yang berperang buat setiap kami, Tuhan. Engkau Allah yang Maha tahu, Engkau tahu persis keadaan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tak pernah gagal, Engkau tak pernah lalai. Engkau Allah penjaga Israel yang tak pernah lalai, yang tak pernah terlelap, yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.